memang harusnya itu disampaikan ya Pak ya. Cuman boro-boro begitu, masyarakat kadang-kadang malas ya untuk menyampaikannya. Kalau udah menyampaikan belum tentu ditanggapi. Ada yang senyum-senyum di belakang. Betul ya. Saya ke Pak Ikhwan dulu Pak. Gimana Pak PGRI menanggapinya Pak? Terima kasih. Barangkali kami agak beda sedikit ya. Dulu pada waktu awal rintisan RSBI, kami sudah kurang sependapat. Mengapa? Kelompok ini kita khawatirkan dapat melahirkan produk yang nanti sangat eksklusif. Kami melihat bahwa keberhasilan satu pendidikan ini tidak dilihat berapa yang dicapai terakhir, tetapi berapa jangkauan yang dapat diperoleh dari input sampai pada outputnya. Suatu sekolah yang proses untuk masuk ke sana melalui satu testing yang luar biasa, sehingga hanya mereka-mereka nilai yang tinggi dapat masuk, itu bukan barang baru. Sudah nanti muncul nilai-nilai yang tinggi di sana. Tetapi kita lihat kalau dari satu lembaga misalnya, dari input 5 menjadi 8, itu lebih baik daripada 8 menjadi 9. Karena jangkauannya ada 3, sana hanya ada 1. Saya berpendapat di sini bahwa memang pemerintah ini seringkali tidak mentaati konstitusi. Kadang-kadang aturannya ada tetapi pelaksanaannya beda. Mohon maaf Pak, pemerintah ini kan berarti maksud Bapak setiap kali ganti menteri beda-beda lagi peraturannya, begitu? Gimana? Kan? Oh, bukan itu. Atau bagaimana? Jadi bukan melihat siapa menterinya, tetapi kadang-kala ada satu produk hukum yang itu merupakan produk yang merupakan hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Kadangkala pemerintah tidak mentaati aturannya dari sana. Padahal di negara hukum ini siapapun tentunya harus patuh terhadap aturan yang ada di sana. Ya. Jadi menurut saya Bapak berpendapat tidak mentaati atau memang tidak membaca aturannya dari awal? Tidak mentaati. Barangkali tahu sebenarnya, tahu tetapi tidak mentaati. Contoh saja masalah anggaran pendidikan, suatu contoh agak nyimpang sedikit ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 disebutkan sekurang-kurangnya anggaran pendidikan 20%. Apa yang terjadi? Baru setelah kami dari PGRI 3 kali membawa ke Mahkamah Konstitusi, baru itu kemudian berubah. Kalau enggak, barangkali juga enggak. Baik. Kami berjuang betul untuk itu. Baik, ya. Baik. Tahan dulu, saya di segmen ini mendapat beberapa hal yang saya ingin lemparkan lagi ke teman-teman. Ada bagian yang menyebutkan bahwasanya kebijakan coba-coba ya Pak ya. Kebijakan coba-coba kemudian adalah haknya rakyat seharusnya untuk memberikan pendapatnya dari bawah ke atas begitu. Kemudian DPR-nya juga dipertanyakan dan sebagainya. Kita akan diskusikan lagi setelah jeda. Kami segera kembali. Sekali lagi kita berikan sambutan yang luar biasa. Saya berangkat segmen ini dari kebijakan yang coba-coba. Saya mau tanya ke yang masih atau baru saja meninggalkan ini sebagai siswa atau mahasiswa dan sebagainya. Benny di UNESA, boleh saya dengar pendapatnya. Anda usia berapa sekarang? Usia 22. 22 ya, berarti masih fresh-freshan lah ya kalau kita tarik ke 5 tahun, 6 tahun ke belakang begitu. Kebijakan yang coba-coba menurut Anda bagaimana seputar pendidikan di Indonesia pada umumnya? Anda merasa menjadi produk coba-coba? Buat anak kok coba-coba kan bisa gitu ya? Ya. Kalau Anda bagaimana merasanya? Kalau saya rasa sih memang kebijakan dari kementerian sendiri, dari pemerintah itu banyak yang kurang begitu pas gitu menurut saya. Memang ada sedikit coba-cobanya, ada yang kebijakan asal-asalan lah tanpa adanya dasar seperti itu. Seperti halnya di kependidikan sendiri yang saya lihat, baik itu dari ujian nasional dan lain sebagainya, itu banyak kebijakan-kebijakan yang seperti itu hanya menghambur-hamburkan uang sebenarnya. Hanya menghambur-hamburkan uang untuk coba-coba doang. Anda merasa jadi korban coba-coba nggak selama ini? Kalau saya sendiri, ya sedikit sih, sedikit ada bahan Apa coba-coba. sedikitnya apa nih? Kita ini kan dijadikan robot sebenarnya, anak-anak, murid-murid, siswa-siswa itu sebenarnya dijadikan robot oleh pemerintah, robot oleh orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, robot-robot orang tua. Saya ke Mas Mul, boleh Mas Mul? Boleh, kita berikan mic.
Ini juga Anda mewakili mahasiswa, juga belum terlalu jauh jaraknya kalau kita balik rentang. Anda merasa korban coba-coba juga tidak dari kebijakan coba-coba tadi terminologi yang didapat di segmen sebelumnya? Kalau saya katakan memang program yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendidikan ini sangat ngawur. Dan kalau dikatakan coba-coba, saya tegaskan iya. Yang pertama, pendidikan kita itu sudah menghilangkan filsafat makna dari pendidikan. Seharusnya pendidikan itu mampu memanusiakan manusia atau mampu membebaskan manusia, seharusnya itu. Tetapi yang ada dengan adanya RSBI maupun kurikulum baru, ini malah mengkotak-kotakan manusia. Jadi sudah melenceng dari filsafatnya. Itulah pendidikan Indonesia yang ada saat ini. Yang kedua, ketika diadakan RSBI maupun kurikulum baru, yang pertama RSBI ini adalah diskriminasi terhadap pendidikan. Bayangkan apa yang membedakan rumus matematika RSBI dan rumus matematika sekolah biasa. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan kan yang selalu ditekankan tadi adalah kualitas. Apakah orang miskin atau orang biasa saja tidak punya hak untuk mendapatkan kualitas yang seperti yang ada di RSBI, di mana konstitusi kita, undang-undang dasar kita itu tegas. Ketika itu terjadi, maka kurikulum juga ini akan berimbas. Yang jadi aneh bagi saya selaku mahasiswa itu, Mas, dan setiap kebijakan, setiap wakil presiden yang baru, kurikulum itu pasti baru. Coba waktu Yusuf Kala, itu beda. Sekarang Budiono, itu beda. Ini ada apa? Atau kalau kata Pak Mulis tadi, jangan-jangan karena tidak ada program yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan wakil presiden. Mungkin kan bisa seperti itu. Yang kedua, menurut Anda demikian ya analisanya ya? Oh iya, dan yang kedua ini sangat mencerabut, ini pendidikan diskriminasi dan mengkotak-kotakkan, ini sangat mencerabut budaya bangsa kita. Bayangkan tidak, kita setiap hari itu diajarin suruh berbahasa Inggris. Tapi berbahasa Indonesia pun saya yakin rakyat Indonesia itu belum ada yang mampu berbahasa Indonesia yang benar. Saya itu. Dan itu yang harus dipikirkan, bukan bahasa Inggrisnya. Ketika bahasa Inggris masuk ini kan menggeser budaya asli kita sebenarnya. Dan ini bagian, kalau saya tegaskan, bagian dari settingan memang untuk menghancurkan pondasi generasi muda yang berkualitas, yang mempunyai perspektif kebangsaan, yang punya cita-cita atas nilai-nilai Pancasila. Baik. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Jadi korban coba-coba iya ya menurut Anda ya? Iya, Ya. dan sudah menghilangkan makna pendidikan itu sendiri. Yang memanusiakan manusia sekarang itu sudah tidak ada. Malah Baik. mengkomersialisasikan manusia. Baik. Itu. Saya ke Ibu Rina, betul? Silakan Ibu. Terima kasih Mas Mirzya. Ibu juga merasa anak Ibu juga produk coba-coba juga ini? Betul. Kalau saya cuma menyikapi seperti ini, sebenarnya konsep dari RSBI itu juga bagus ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan. Nah, kalau dikatakan tadi pendidikan RSBI sudah mengkastanisasi ya, saya rasa bukan hanya RSBI yang bikin kasta-kasta atau pengkota-kotaan. Di sekolah reguler pun praktek-praktek itu sebenarnya ada. Ibu merasa dikotakan di mana? Bagaimana, Bu? Bukan, saya melihat ada ketika di lapangan ya, ada sekolah seorang anak bisa masuk. Tapi ketika sudah diterima ya Mas ya, kemudian berhubung uang nggak ada atau apa, dia harus mundur. Tapi kalau di RSBI yang terjadi di pikiran masyarakat kan gini, nggak kuat duitnya ya nggak usah masuk RSBI, karena masuk RSBI itu mau nggak mau harus kuat untuk biaya. Biaya dari sekolah atau biaya dari fasilitas yang ini ada? Ini kalau teman-teman di Surabaya mungkin sudah dibiayai oleh APBD, tapi bagaimana dengan kota-kota yang lain? Ya. Nah, dan lagi tadi Pak dari pihak swasta kan juga mengatakan daripada untuk RSBI, dana-dana ini bagaimana juga untuk peningkatan kualitas di sekolah-sekolah yang lainnya. Bukankah untuk kita, kalau kita bicara kualitas tadi, setiap anak Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bukan hanya mereka yang mampu saja. Dan lagi kalau kita bicara ada 4 komponen Mas, kalau orang kaya, anaknya pinter enggak masalah, dia punya uang. Kemudian kaya, bodoh, dia juga punya uang. Untuk yang miskin, pinter,
dia dapat beasiswa. Nah, yang kelompok yang keempat ini sudah miskin, kemudian secara pemikiran dia nggak mampu. Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan ini yang banyak. Menurut Ibu pemerintah tidak memberikan perhatian dari situnya? Saya rasa ini kurang. Kalau tadi bicara di Surabaya sudah di backup APBD penuh. Coba lihat itu di Pemprov, di masjid atau apa masih banyak anak yang semir-semir sepatu. Coba ditanya itu nggak sekolah, Mas. Kalau mau nelusuk, kalau tadi dikatakan kebijakan itu faktanya bagus. Tapi bagaimana implementasi di bawah, pengawasan di bawah. Nah, ini seharusnya masyarakat dilibatkan. Ini yang selama ini nggak pernah ada menyambung masyarakat harusnya dilibatkan ya Bu ya. Ini kan itu tadi dari atas membuat kebijakan tanpa pernah mau tahu. Saya malah curiga juga ketika tadi bicara RSBI, benarkah kualitas guru-gurunya itu juga sudah mumpuni? Menurut Ibu? Setelah hasil UKG pun kita juga tahu seperti apa kualitas guru kita. Saya ada laporan juga di Tuban, lah RSBI-nya kok gini, gurunya kok kualitasnya juga sama dengan sekolah-sekolah yang biasa. Baik. Jadi kan masyarakat pun kami juga mempertanyakan benarkah kualitas guru-gurunya ini bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar label aja. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya ke Mas Hari ya. Mas Hari tampaknya nggak sabar tadi mau sharing. Ada mikrofon di situ? Tidak ada, kita boleh berikan ke Mas Hari. Ya, terima kasih. Mas Hari ingin mengomentari pendapat yang mana ini? Tadi ada beberapa kali saya melihat. Pengalaman saya, 3 tahun yang lalu saya dampingi seorang anak. Ya. Perempuan, murid gitu. Karena dari orang tidak mampu, dia tidak boleh ya dibedakan. Di salah satu RSBI di Gresik, SMA. Kepala sekolahnya kita datangi, ternyata dia ya oke menerima kami dan mengatakan, kami ini RSBI pilot project di tingkat Jawa Timur. Karena dulu RSBI yang mau diambil awal itu dari Malang, ternyata bermasalah. Ternyata RSBI yang pilot project ini aja itu loh bermasalah. Bermasalahnya di mana waktu itu, Mas? Ya itu tadi, dia menahan ijazah, kemudian anak-anak yang miskin, padahal dia pintar, berprestasi, 10 besar, katakan kan gitu. Ternyata juga susah mengikuti model mekanisme di RSBI itu. Susahnya karena apa? Karena tidak ada biaya? Ya, nggak ada biaya, nggak ada biaya. Dia nggak ikut rekreasi, harus tetap bayar penuh. Kemudian kalau nggak bayar penuh, maka dia kesempatan ikut ujian semester atau apa itu dipersulit. Oh, dipersulitnya ya. Maksudnya gimana dipersulitnya? Karena dia nggak bayar tadi. Oh, ini oknum ya? Ini harusnya tidak ada kan? Ini oknum. Iya, kan? Kepala sekolahnya ngaku kalau dia itu ditunjuk sebagai RSBI pengganti dari pilot project sebenarnya yang ada di Malang, yang ternyata bermasalah. Ya, nah, baik. sekarang ternyata oleh MK itu dibatalkan. Karena saya melihatnya gini, RSBI ini ternyata bukan reasoningnya itu alasannya ya. Motif awalnya itu bukan persoalan unggulan atau enggak, ternyata memang komersialisasi. Baik. Kemudian yang kedua, ternyata tidak ada pemetaan yang jelas, penilaian standarisasi ya. Gitu ya. Dan beberapa kali saya mendampingi di sekolah swasta yang RSBI juga, murid-muridnya nggak boleh ikut ujian semester atau ujian nasional, ternyata persoalan dana. Baik. Padahal dia berprestasi. Dan kembali lagi mereka orang-orang miskin Baik. yang berprestasi ternyata dipersulit. Ini mungkin karena memang kita harus melihat ke UUD ya. Ya. Ujung-ujungnya duit maksud saya. Dan Pemda itu backupnya kurang jelas gitu. Baik. Skenario dan partisipasi publik kembali lagi kita sebagai orang tua murid dan guru. Dan saya dari guru honorer. Ternyata hingga hari ini di RSBI juga belum diperhatikan gitu. Baik, terima kasih Mas Hari. Saya ke Mas Makin, ada di belakang ternyata Mas. Monggo silakan kita share mikrofonnya. Dari sisi jurnalis sendiri Anda melihatnya ini sebagai pro dan kontra yang bagaimana? Dan ini apakah pro kontra yang bagus untuk mendukung pendidikan ke depannya begitu? Jadi yang perlu disampaikan mungkin kepada masyarakat baik itu para pendidik maupun orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Bahwa semangat untuk menyerdaskan anak bangsa ini dan membebaskan anak bangsa ini dari kebodohan. Itulah yang sekarang itu harus kita pupuk. Jadi sekarang ini kalau ada yang pro kontra, menurut saya memang itu hal yang demokratis. Tapi putusan MA ini adalah putusan yang sudah mengikat. Ya. Maka ketika mau lahir kembali, jangan sampai pengalaman-pengalaman yang lalu itu melahirkan bayi-bayi haram yang terus menjadi perdebatan. Ini bayi haramnya apa sih Mas? Ini kan RSBI. Saya langsung aja nih Mas. Kan itu kan. Kalau ini RSBI ini kemudian lahir, ini kan harus ada akte. Kalau akte ini kemudian ternyata
bapaknya ini bermasalah kan gitu kan, atau mungkin banyak bapak di sini karena apa? Setiap kemudian di level atas punya kepentingan, maka ketika kemudian undang-undang ini yang jadi acuan disepelekan, maka disitulah sebetulnya mulai tumbuh benih tidak memanusiakan manusia. Baik. Gitu. Tidak memanusiakan manusia. Iya. Jadi masyarakat sebagai penikmat pendidikan korbannya begitu ya. Secara otomatis itu. Jadi bukan masyarakat miskin atau ini kan dulu. Masyarakat kaya pun dalam konteks dia ingin memperoleh pendidikan akhirnya merasa terkoyak-koyak. Karena apa? Dia merasa nanti jadi masyarakat unggulan. Padahal hak untuk memperoleh pendidikan itu tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Ututul ilma minal mahdi ilal lakti. Gitu kan. Menuntut ilmu itu ya dari kandungan ini bagaimana pemerintah ini menyiapkan itu dalam bentuk perundang-undangan yang kemudian mampu diinterpretasikan kepada manusia secara manusiawi. Baik. Ini yang penting. Baik, Ya. intinya adalah ini bagaimana kementerian ya, pemerintah dalam hal ini memberikan Secara teknis Kemendikbud sekarang ini Iya. harus juga tidak hanya pendidikan nasional sebelumnya, bagaimana budaya-budaya Republik ini yang lebih unggul. Tidak hanya bergantung kepada globalisasi, tapi di situ ada rivalisasi, di situ ada komersialisasi, apalagi menjadikan pendidikan ini sarana untuk memperkaya pos-pos yang dulu dia merasa dirinya miskin. Baik. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Makin. Ya.